ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ketika dia bilang, aku tahu ada seseorang 14 tahun yang lalu. Ada seorang Kristen di bawah. Saudara tahu siapa itu? Bahwa dia sendiri. Tapi dia enggak mau. Kalau yang itu, aku enggak bermegah. Aku bermegah dalam kesulitanku. Yang itu, bahkan saudara, orang boleh ngomong surga, dia di tingkat surga, tapi dia nggak pernah bilang ada orang di situ. Tapi dia ke Taman Firdaus, dia mendengar suara yang banyak, yang tidak tidak layak diucapkan oleh manusia. Itu rahasia besar. Sesungguhnya dia harus begini, aku banggakan rahasia itu kayak gini loh, gitu. Kalau kita mungkin udah jadi begitu, tapi Paulus tidak, dia diam. Aku bangga sama orang itu, tapi bagi diriku sendiri, I'm nothing, aku nggak ada apa-apanya. Satu beda sekali saudaraku. Paulus ini dengan hamba-hamba Tuhan sekarang saudara ya. Ya makin kesini aktualisasi dirinya makin tinggi. Ya. Saudara saya begini tadi sudah begini. Saudara Paulus gak berani ngomongin sesuatu mujizat. Sesuatu yang luar biasa yang dia alami. Dia bilang aku bangga sama orang itu. Tapi sama diriku aku bangga dalam kesusahanku. Aku bangga dalam kelemahanku katanya gitu. Ayat ke-7. Ayat ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab sama-sama katakan, sebab justru dalam kelemahanlah. Pengen rasain kuasa lah? Yang sempurna itu dalam hidupmu? Mau? Di mana tempatnya? Ketika engkau berbahagia dalam kelemahanmu. Agak lain ya. Tapi banyak sekali diingatkan. Ketika kita mendapat berkat berlimpah-limpah, berbahagialah. Bagi Paulus, jangankan cuma berkat itu. Sampai aku ke surga, kulihat rahasia yang besar. Terkatup mulutku untuk mengatakan itu. Aku bermegah memang sama dia. Dia aja gak mau bilang, aku dibawa. Kenapa gak dia bilang begini? 14 tahun yang lalu aku dibawa ke sana. Enggak, aku melihat orang Kristen. Karena dia tahu. Dia mengalami kuasa Allah. Ketika dalam kesulitan, ketika dalam kelemahan. Tetapi sekarang yang diekspos di dunia ini bukan gitu. Iya kan? Ya toh? Yang diekspos ini lain. Ya nggak apa-apa lah kalau dunia mau begitu. Tetapi Tuhan mau ajarkan. Firman Tuhan mau ajarin. Kau mau merasakan kasihku. Kau mau merasakan kuasaku. Di dalam kelemahan. Artinya begini. Ya. Bukan begini. Tuhan cobalah aku gitu kan. Masukin. Bukan. Kan saudara harus tahu. Dia yang kasih itu. Kan gitu. Ya toh. Ketika itu Paulus bilang begini. Tentang hal ini sudah 3 kali aku bersuruh kepada Tuhan. Tuhan, biarlah iblis mundur daripada aku. Tetapi Tuhan bilang, no. Kalau aku yang kasih, kalau aku yang izinkan, kau harus merasa berbahagia. Karena aku sedang menyatakan kuasaku. Ada amin? Amin, kuasa Allah. Jadi satu paradigma yang harus diluruskan bagi anak Tuhan. Tuhan sayang sama kita. Bagi Tuhan begini, kalau soal kelimpahan soal gitu itu it's easy for me, it's gampang bagi aku. Tetapi bagi aku sulit melihat orang berbahagia, bermegah ketika dalam kesulitan. Karena disitulah aku melihat gambar Kristus, gambar anakku Yesus di dalam orang itu. Saudaraku, apakah waktu Yesus di muka bumi ini hidupnya melimpah-limpah atau begini, atau dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam sebagainya. Saudaraku, yang dia tunjuk manusia sejati itu menang dalam hal seperti begitu. Dia menang di situ.
Praktisnya gimana pastor? Makin gak ngerti saya praktisnya. Gak sederhana loh praktisnya. Ya. Ketika engkau mengalami duri dalam daging. Ya, kata duri dalam daging ini kayak apa sih? Begini loh. Saudara pernah di kuku saudara masuk duri gak? Itu sampai ke telinga gak? Sakitnya. Apalagi kalau sudah mau infeksi. Saudaraku, mau ujung kaki pun gak enak ya kan? Aduh, nah kayak gitu. Tapi bukan berarti Tuhan taruh duri gitu. Rasamu seperti begitu. Tak enak semuanya rasanya. Tapi ketika Tuhan tolong, waktu dicabut itu durinya. Rasa lega kali ya, saudaraku. Saudara yang kekasih, ketika saudara masuk dalam keadaan pergumulan yang berat. Dan saudara datang, Tuhan tolonglah aku. Dan kamu merasakan pertolongan Dia. Itu gak pernah kau, bahkan keluar janji-janji begini. Kalau gini Tuhan, kalau sampai begini, saya akan melayanimu. Pernah dengar orang ngomong seperti begitu? Oh saya sering sekali. Ketika melayani orang, itu ya, waktu dilayani. Waktu doanya, Tuhan, kalau aku lepas, kalau aku ini, ada orang yang berjuang, belajar. Apalagi kalau waktu mahasiswa saya mendampingi orang itu ya. Itu kan pengen, yang SMA itu pengen masuk universitas yang bagus ya kan? Gitu. Waktu pelayanan MKA, apa namanya itu? Mencari kehendak Allah. Pernah ada kayak gitu? MKA. Mencari kehendak Allah. Aku lihat dia tuh sungguh-sungguh belajar. Terus waktu berdoa di depan. Tuhan, kalau aku masuk. Disebutkan satu university. Saya akan melayanimu, saya akan beri diriku padamu. Mantap gak? Seneng gak dengarnya? Seneng kan? Saudara tahu? Diumumkan, masuklah dia seperti yang diinginkan. Saya sebagai hamba Tuhan rasanya apa? Bangga, pengen ngelihat saudaraku. Sejak dia masuk. Apa yang dia katakan? Masuk, aku berjuang loh. Sekarang aku mau fokus ini. Kagak melayani. Sedih gak kira-kira? Sedih. Dan setelah itu dia pergi ke Inggris besar dan sampai sekarang tinggal di sana. Mungkin secara harta is no problem. Tapi siapa bagi Tuhan dia itu? Tahu pengen tahu? Ini nih. Paulus hebat ini. Ayat 6 coba bilang gini. Sebab sekiranya aku masih hendak bermegah juga. Ingat. Aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Artinya bagi Paulus. Kalau kau hanya bermegahkan diri, kau orang bodoh. Aku gak bodoh lagi sehingga aku mau bermegah untuk hal-hal seperti gitu. Manusia rohani yang mengerti, itu orang bodoh yang banggakan. Lalu? Itu? Paulus katakan gitu. Aku gak bodoh lagi kawan. Aku gak bodoh lagi. Sehingga aku gak bermegah untuk hal itu. Ini dalam sekali. Aku gak bodoh. Jadi saudara yang kekasih. Tapi ada yang menarik di sini ayat ke-7. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi duri dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Kadang-kadang bingung nih, duri dalam daging apa nih duri. Tapi ini udah jelas-jelas. Duri dalam daging itu adalah utusan iblis untuk menggocok. Saudara tahu yang menggocok? Membuat kesal saudara, menekan saudara, membuat saudara menderita. Itu namanya menggocok. Ya, ada utusan iblis. Jadi setan, belum tentu. Apa ini? Ini bisa gangguan dari luar, bisa dari dalam. Bisa juga kelemahan daging, bisa. Tetapi tandanya ketika engkau mau hidup benar, engkau mengalami tekanan dan penderitaan.
itulah duri dalam daging. Bukan ini masalah dosa. Kalau saudara dosa belum lagi, itu bukan duri dalam daging, saudaraku. Ya, saudara mau hidup benar, tapi saudara dapat tantangan. Saudara dapat tekanan. Saudara memberitakan Injil, tapi selalu aja hambatannya. Ya kendaraannya kek, ya kakinya tiba-tiba. Kok ada aja hambatannya. Itu duri dalam daging. Kalau bukan karena mau sungguh-sungguh, itu enggak duri dalam daging, itu kesalahanmu. Ya kan, minta maaf. Ya. Kalau engkau merasakan duri, tapi itu bukan karena engkau ingin hidup benar dan ingin maju di dalam Tuhan, itu bukan duri yang dimaksud. Tapi ketika engkau ingin hidup benar, kau dapat tantangan. Ejekan. Cemooh, tuduhan. Ya kan kau mau lagu jujur tapi engkau dituduh. That is duri dalam dagingmu. It's okay. Tuhan katakan bermegahlah untuk itu. Bermegahlah. Jadi saudara yang kekasih, pada hari ini yang pertama, perbaiki dulu konsep bahwa memang Tuhan ingin menyatakan kuasanya yang besar dan kasihnya di dalam hidupmu, dan itu dalam kelemahanmu. Selagi engkau memandang salah akan kelemahanmu, kau tidak akan lihat kuasa itu. Kau akan tidak alami kasih itu. Ketika engkau mendapat tantangan, ketika engkau pernah buat salah dan engkau datang sama Tuhan dan ingin memperbaiki dan engkau mendapat duri, jangan takut. Itu duri dalam daging. Oke? Jangan takut. Mungkin anggota keluarga. Di dalam diri, dalam keluargamu ada yang gak sungguh. Padahal kau sudah habis-habis, sudah begini. Jangan takut, saudaraku. Aku akan melihat kuasa Allah bekerja. That is duri dalam dagingmu. It's okay. Kau datang sama dia. It's okay Tuhan. Kita kan maunya begini, kalau udah begini maunya aman-aman dong, maunya oke dong semuanya. Tapi kok nggak oke gitu. Don't worry. Tuhan sayang sama kita. Amin. Demikianlah ayat ke-10 katakan. Kesimpulan dia adalah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Ada amin. Ada lagu yang mengingatkan, dikatakan ini, berkali-kali Tuhan, berkali-kali engkau menjamah. Berkali-kali aku dalam kesulitan, ku rasakan duri, seakan-akan kau diam. Tapi engkau Allah yang setia. Allah setia. Kesetiaannya bukan diukur dengan pemberian dia pada, tetapi penjagaannya atas kamu. Rahasia yang terus ditunjukkan sama kamu. Ya, persekutuannya dengan kamu. Itu Allah yang setia. Baik, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan sedang membawa Jumat ini masuk dalam tingkatan yang selanjutnya. Mari datang kepada Tuhan, sampaikanlah isi hatimu kepada Tuhan. Kami sadar karena pikiran kami sering dimasuki dengan apa yang dunia sajikan.
Sementara firman-Mu sering tidak dapat tempat dalam pikiran dan hati kami. Tapi pada hari ini, dengan kemurahan-Mu, baik pikiran dan hati kami buka untuk firman-Mu dan kebenaran-Mu, itulah yang memenuhi aku, memenuhi kami. Kalau kami bukanlah orang dunia, tapi kami adalah ciptaan baru yang sudah Engkau jadikan baru. Dan Engkau mengajak kami untuk bukan berpikir seperti dunia berpikir, tapi berpikir seperti Engkau menginginkannya. Tambah-tambahkanlah pengenalan akan Engkau dalam hidup kami. Tambah-tambahkanlah Tuhan. Biar itu sungguh-sungguh masuk di dalam hati kami, dalam pikiran kami. Karena ketika kami bisa melihat tangan Tuhan dalam kelemahan, kesulitan, tekanan kami bisa bersyukur dan bermegah di atasnya. Maka yang semuanya akan Kau tambahkan sama kami. Haleluya, haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia.
Berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Oh, oh, oh. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Kau beri kesempatan kami untuk mengenal pikiran-Mu. Kami diberi kesempatan untuk mengenal isi hati-Mu. Karena untuk itulah kami hidup mengikut Engkau Tuhan. Bukan menjadi seperti yang dunia harapkan, tapi yang Kau harapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan sekarang mengertilah kami Tuhan. Bahwa seringkali dalam perjalanan kami seakan-akan doa kami tidak didengar. Padahal Kau sudah katakan, aku taruh duri dalam daging. 3 kali Paulus berseru. Jawaban yang keluar, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna. Ketika Kau menanti, ketika Kau berseru, ketika Kau sabar, ketika Kau melewatinya, Kau akan melihat pertolonganku. Kau akan melihat bagaimana setiap langkahmu, aku ada di situ. Aku ada di situ setiap langkah. Tidak kubiarkan walaupun kau merasa seakan-akan kau dibiarkan sendiri. Aku di situ. Karena itulah kasih karuniaku bagimu yang berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Sampai pada kesudahan zaman. Kau mungkin merasa sendiri, tapi engkau tidak sendiri. Engkau merasa ditinggalkan, itu perasaan. Tetapi engkau tidak pernah akan kutinggalkan. Semua itu untuk mendewasakan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Setia.